Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha memberi kepada kita sekalian. Allah lah yang memberikan segala nikmat kepada kita sekalian. Allah pula yang memberikan keimanan dan keislaman kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan salah satunya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Walaupun dalam media sosial ini, tapi insya Allah tidak akan mengurangi keutamaan dalam hal thalabul ilmi. Salawat berserta salam senantiasa Allah limpahkan kepada paduka alam, junjungan alam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut ajarannya hingga akhir kiamat. Hadirin rahimakumullah, untuk memperjelas bahwasannya kita setelah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan yang agung, yang mubarakah, yang penuh dengan rahmat, maka ada 3 hikmah yang ingin saya bagikan kepada hadirin rahimakumullah. Misalnya bulan Ramadan yang agung itu memberikan asar kepada kita sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang terkandung seminimalnya ada 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dengan mewajibkan kaum mukminin supaya berpuasa dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia taat dan patuh kepada segala perintah-perintahnya, dan juga taat dan patuh kepada apa yang telah dilarangnya. Dalam salah satu keterangan bahwa isi dari takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang kita akan petik, yang kita dipetik dari bulan Ramadan, bulan puasa itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Karena ibadah puasa itu ibadah yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti dengan ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala secara langsung kepada orang yang berpuasa. Tentunya di bulan Syawal ini kita harus bisa memetik pelajaran dari bulan Ramadan kemarin, yaitu semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang kedua adalah kita akan merasakan begitu laparnya, begitu hausnya saat imsak tiba sampai dengan waktu maghrib.
hal ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwasannya manusia dididik dan mendapatkan pelajaran untuk merasakan yang lain, untuk merasakan masyarakat yang lain. Kita hanya dari waktu tertentu saja, yaitu di waktu imsak sampai maghrib. Sedangkan kalau kita melihat masyarakat sekitar, itu ada yang tidak makan sampai 3 hari. Artinya orang tersebut dalam masalah kekurangan. Nah, di sini kita harus bisa mendapatkan pelajaran bahwasannya rasa yang paling penting adalah merasakan orang lain yang serba kekurangan. Di sini kita harus memetik bahwa tingkat empati kita dalam merasakan kesedihan derita orang lain, kita hanya dari waktu tertentu, tetapi mereka terkadang ada yang 3 hari tidak makan, 1 minggu tidak makan, serba kekurangan hidup. Merasakan apa yang mereka rasakan. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang berkecukupan. Berbagilah dengan yang lain. Ini hikmah yang kedua. Sedangkan hikmah yang ketiga, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diajak untuk tetap bersyukur kepada segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur ini adalah salah satu tingkatan ubudiyah yang paling tinggi. Andai saja seseorang selalu terus bersyukur, maka Allah akan tambahkan segala nikmatnya. Syukur dalam artian bagaimana di dalam bulan Ramadan kita ambil dalam bulan Syawal ini, kita alhamdulillah bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan qiyam, dengan damai, dengan sejahtera, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tentram. Tapi kalau kita lihat sekarang teman-teman kita yang ada di Palestina, mereka melaksanakan bulan puasa, mereka melaksanakan saum dengan kekhawatiran, dengan desingan peluru, bahkan dengan hancurnya gedung-gedung. Ini sebagai contoh bahwa kita harus bersyukur terhadap keadaan kita di sini di Indonesia. Bersyukurlah bahwa di Indonesia ada kedamaian. Dan juga alhamdulillah di Indonesia kita semakin akrab, semakin tentram. Walaupun di masa COVID-19, namun kita mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan. Hadirin rahimakumullah, rasa syukur ini merupakan jalan yang terbaik bagi kita. Selalu tetap bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Atas segala nikmat kepada kita, alhamdulillah, pagi yang cerah ini, matahari mulai bersinar, udara yang sejuk, yang dingin, membuat kita semakin terenyuh bahwasanya kita akan menjadi insan-insan yang bertakwa. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan pelajaran bagi kita tentang 3 hikmah yang bisa diambil dari kita setelah bulan puasa itu tiba. Yang pertama adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kita merasakan empati kepada orang lain. Yang ketiga, kita belajar untuk tetap bersyukur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Pokoknya sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.